Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudari-saudara seiman. Kita mulai tahun 2023 memasukinya dengan selain daripada kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk bersiarah lagi, melanjutkan perjalanan kita di bumi ini. Selain kita bersyukur, tentu kita memohon berkat-berkatnya. Dalam kitab Bilangan yang kita baca hari ini sebagai bacaan pertama, ada 3 rumusan berkat yang kita minta dari Allah untuk menyertai perjalanan kita sepanjang tahun 2023 ini. Rumus berkat pertama yang kita minta ialah semoga Tuhan memberkati dan menjagai kita. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi kita. Ini rumusan pertama yang kita minta dari Tuhan. Rumusan yang kedua ialah semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan semoga Dia menyayangi kita. Semoga Dia mencurahkan kasih karunia-Nya kepada kita. Ini rumusan berkat yang kedua yang kita minta dari Tuhan pada awal tahun 2023 ini.
Dan rumusan berkat yang ketiga dalam kitab Bilangan dikatakan, semoga Tuhan mengangkat wajahnya memandangi engkau dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Ini permohonan berkat yang ketiga. Ibu Bapa, mari coba kita lihat satu persatu secara singkat apa yang kita mohon pada Tuhan selama tahun ini Dia melindungi kita. Pertama, semoga Dia memberkati dan melindungi kita. Kata memberkati itu adalah satu kawasan hidup. Kawasan di mana berkat-berkat itu melimpah turun bagi orang-orang yang berada di dalam kawasan hidup itu. Sebaliknya, lawan dari memberkati adalah mengutuk. Mengutuk adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Karena kutukan yang paling menakutkan kita adalah ketika kita menjadi mangsa dari kekuatan-kekuatan gelap. Kekuatan-kekuatan jahat. Ibu Bapa, kekuatan jahat itu dia membadan dalam bentuk apa saja. Entah bentuk manusia, entah bentuk peristiwa, entah bentuk cuaca, entah bentuk iklim, dalam bentuk apa saja kekuatan-kekuatan gelap itu membadani dirinya. Maka kita sudah harus pastikan dari awal perjalanan kita ini bahwa kita akan menemui itu. Akan menemui kekuatan-kekuatan ini sepanjang tahun 2023 ini. Mau dan tidak mau. Karena dia ada di sekeliling kita. Tidak bisa kita mengatakan bahwa tidak akan ada musibah atau tidak akan ada sakit atau tidak akan ada masalah. Pasti kita akan menjumpainya 12 bulan ke depan ini. Maka kita memohon berkat, artinya kita mohon Tuhan memberi kepada kita ruang kehidupan yang leluasa, dan kita mesti memutuskan untuk tinggal di dalam ruang kehidupan itu. Harus tinggal di dalam lingkaran berkat itu. Sebab apa? Jikalau kita memutuskan untuk tinggal di luar lingkaran berkat itu, itulah saatnya kita akan dimangsa oleh kekuatan-kekuatan gelap itu. Nah, lalu pertanyaan kita yang tinggal di dalam lingkaran berkat itu akan dimangsa atau tidak? Tidak akan dimangsa. Dia akan mendekat, kekuatan gelap itu akan mendekati kita karena dia tidak pernah punah. Tetapi selama kita berada di dalam lingkaran berkat, di dalam kawasan hidup itu, kekuatan gelap tidak banyak bicaranya. Dia tidak bisa menyentuh kita sampai kematian abadi. Tidak. Maka kita mesti ada di dalam lingkaran berkat itu. Dan kita minta Tuhan membuka ruang seluas-luasnya. Agar kita boleh hidup dengan merdeka tanpa dimangsa oleh kekuatan-kekuatan jahat. Sekalipun kekuatan jahat itu sedang mengelilingi kita. Nah, pertanyaan kita berikutnya, bagaimana caranya supaya kita tetap tinggal di dalam lingkaran berkat itu? Nah, pertama kita mesti belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita tidak mau keluar dari lingkaran berkat itu. Kita mau tinggal di dalamnya supaya dapat berkat. Yang kedua, kita harus berjalan di lorong-lorongnya.
saya katakan lorong karena jalan Tuhan itu bukan jalan yang lebar, tapi jalan yang sempit. Dari dulu sampai sekarang dan untuk selama-lamanya jalannya adalah itu. Maka kita mesti menyesuaikan diri kita supaya kita bisa masuk di jalan yang sempit itu. Berjalan di lorong-lorongnya. Ini tanda bahwa kami mau tinggal di dalam lingkaran berkat. Yang ketiga, berpegang teguh kepada perintah-perintahnya. Dia sudah memberi kepada kita rambu-rambu. Kamu jalan di sini tidak boleh jalan. Nah, kita berjalan menurut berpegang teguh pada perintahnya itu. Yang keempat, mengasihi dia di atas segala-galanya. Dan yang kelima, beribadah hanya kepada dia. Nah, dengan 5 cara itu, kita akan tetap berada di lingkaran Tuhan. Dan jangan kita mencoba untuk keluar dari lingkaran itu. Karena pasti kita akan dimangsa oleh kekuatan-kekuatan gelap. Permohonan berkat yang kedua. Semoga Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Dan menganugerahkan kepada kita kasih sayangnya. Nah, ibu bapak, wajah Tuhan itu selalu wajah yang lemah lembut. Wajah Tuhan tidak pernah garang. Wajah manusialah yang kadang-kadang bersinar lembut, tetapi kadang-kadang juga garang, seram, dan penuh dengan amarah. Penuh dengan emosi sampai urat-urat leher bisa kelihatan juga. Karena saking marahnya. Itulah manusia. Kadang-kadang manusia memancarkan wajah yang lemah lembut. Tetapi kadang-kadang manusia memancarkan wajah yang amat garang sekali. Amat marah dan bengis dan buas. Kadang-kadang. Nah, kita minta pada tahun yang baru ini supaya Tuhan menolong kita dengan kebijaksanaannya. Dengan kebijaksanaan itulah manusia yang garang, manusia yang suka marah, manusia yang tidak dapat mengendalikan emosi-emosinya. Dengan kebijaksanaan ilahi itu, manusia dituntun untuk selalu menampilkan wajah yang mendatangkan berkat. Wajah yang menyinari orang lain. Wajah yang lemah lembut yang membuat manusia merasa bahagia dalam setiap pertemuan dengan sesamanya. Ini yang kita mohon. Supaya dalam pertemuan-pertemuan kita sepanjang 12 bulan ke depan ini, pertemuan-pertemuan antar sesama itu bukan pertemuan yang menakutkan. Bukan pertemuan yang mencemaskan. Bukan pertemuan yang membuat kita khawatir karena takut, tetapi pertemuan yang membuat kita bahagia, gembira, penuh sukacita karena perjumpaan itu membawa kepada kita kegembiraan dan kabar-kabar yang baik. Dan yang terakhir, rumusan berkat yang kita minta adalah semoga Tuhan memandang kita, mengangkat wajahnya kepada kita, dan memberi kepada kita damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudari, 12 bulan ke depan ini tetap kita akan hidup di dalam kebersamaan. Kebersamaan di dalam keluarga kita, kebersamaan dengan teman-teman sepergaulan, kebersamaan dengan orang-orang sekerja, kawan-kawan sekerja, kebersamaan dengan kolega-kolega kita, kebersamaan dengan anak buah kita, kebersamaan dengan pemimpin-pemimpin kita, kebersamaan dengan keluarga besar. 12 bulan ke depan ini kita akan hidup di dalam kebersamaan. Tetapi ibu bapak, kebersamaan yang kita punya, yang kita miliki, ataupun yang kita bangun, kebersamaan itu tidak punya arti apa-apa kalau tidak ada damai di dalam hidup bersama itu. Kalau tidak ada shalom. Kalau tidak ada damai, kehidupan bersama rasanya seperti di neraka. Kita merasa seperti terbakar di dalam kebersamaan itu. Ya, mungkin kita pikir
Kita mau cari jalan keluar, tetapi tadi saya katakan itu, kebersamaan itu adalah lingkaran berkat. Itu anugerah dari Allah. Ya kalau kita mau coba-coba keluar dari situ, nah kita akan diterkam oleh kekuatan-kekuatan jahat itu. Jadi kita mesti tetap hidup di dalam kebersamaan. Tetapi bagaimana supaya dalam kebersamaan itu damai selalu ada. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, kita mohon dari Tuhan supaya Dia memberi kita kemampuan untuk hidup damai dengan berlaku adil. Ini yang membawa shalom. Kalau kebersamaan tetapi tidak ada keadilan, di sini akan timbul pertengkaran. Yang kedua, di dalam kebersamaan itu kita minta supaya Tuhan memberi kita hidup yang benar dan lurus. Jikalau di dalam kebersamaan ada hidup yang bengkok, ada hidup yang tidak benar, kebersamaan ini terganggu. Yang ketiga, kita minta supaya Tuhan menganugerahkan kepada kita satu gaya hidup tanpa celah. Kita berjuang supaya tidak ada noda, tidak ada celah di dalam kehidupan bersama itu. Kalau di dalam kehidupan bersama ada titik-titik noda, ada titik-titik celah, di situ akan terjadi kekacauan. Orang tidak akan mengalami damai. Dan kita minta kepada Tuhan supaya Dia menganugerahkan kepada kita kebijaksanaan. Sebab kebijaksanaan inilah yang akan menuntun kita untuk selalu membawa damai, kerukunan, persaudaraan, dan persahabatan. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, saya tutup permenungan ini. Rumusan-rumusan berkat kita sudah simak dengan baik melalui apa yang saya bagi dengan kita. Sekarang kita melihat peranan Bunda Maria. Kenapa Maria ditempatkan pada awal tahun ini. Dan hubungannya dengan rumusan-rumusan berkat itu. Maria ditempatkan pada awal tahun ini sebagai Maria Bunda Allah. Theotokos. Maria Bunda Allah. Artinya apa? Allah itu menyertai kita. Kita sudah tahu itu dari pesta Natal. Allah adalah Immanuel. Dia yang menyertai kita. Dan Bunda Maria adalah orang yang melahirkan Immanuel itu. Orang yang melahirkan keilahian itu untuk menyertai perjalanan hidup kita. Nah, apa artinya Maria adalah Bunda Allah yang melahirkan keilahian itu di tengah-tengah kita, sehingga Yesus disebut Immanuel atau Allah disebut Allah yang menyertai kita. Artinya Bunda Maria itu diajak oleh Allah supaya ikut mewujudkan berkat-berkat ilahi itu di dunia ini. Maria diajak untuk ikut serta mewujudkan berkat-berkat Allah di dunia ini. Dan pada waktu Maria diajak, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, bagaimana kalau sekarang jam ini, pada saat saya bicara ini, malaikat Gabriel yang datang kepada Maria, justru sekarang ada di kapel kita dan mengajak kita, ayo mari sama-sama kita mewujudkan berkat Allah bagi keluarga, bagi dunia, bagi kebersamaan, bagi masyarakat, bagi teman-teman sepergaulan. Ayo ikut saya. Kita mewujudkan berkat-berkat Tuhan itu. Apakah kita berani menjawab seperti Maria, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Apakah kita siap? Ibu bapak, kita punya waktu 12 bulan. 12 bulan itu merupakan waktu yang cukup lama bagi kita untuk menjawab seperti Maria. Setelah kita tinggal di dalam lingkaran berkat tadi dan kita menerima banyak berkat dari Allah,
kita diminta oleh Tuhan supaya kita membagi berkat itu. Kita mewujudkan berkat-berkat itu. Diri kita sendiri kita ciptakan menjadi saluran-saluran berkat bagi orang lain. Seperti Bunda Maria diajak untuk mewujudkan berkat Tuhan. Semoga dalam 12 bulan ke depan ini diri kita tidak menjadi sumber kejahatan bagi sesama kita, tetapi diri kita harus menjadi sumber berkat bagi siapa saja.